Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran materi ekonomi kelas 10 SMA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank, yaitu pegadaian, leasing, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Secara umum, fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank hampir sama dengan lembaga keuangan yang berbentuk bank. Berikut merupakan fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank. A. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. B. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. C. Memperlancar distribusi barang atau jasa. D. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Kita mulai dari lembaga keuangan non-bank yang pertama, yaitu pegadaian. Pegadaian adalah suatu usaha gadai, diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha kegiatan gadai antara lain sebagai berikut. A. Melayani jasa penaksiran. B. Melayani jasa titipan barang. C. Memberikan pinjaman dengan jaminan. Dan 4. Jasa yang lain. Berdasarkan Kementerian Keuangan nomor 39 tahun 1971, tugas pokok pegadaian adalah sebagai berikut. 1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, dan industri kecil yang bersifat produktif, kaum buruh atau pegawai dengan ekonomi lemah dan bersifat konsumtif. 2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar seperti ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya. 3. Menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. 4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat, dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Pegadaian merupakan lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Berikutnya, lembaga keuangan non-bank perusahaan sewa guna atau leasing. Salah satu perusahaan pembiayaan yang berkembang pesat di Indonesia adalah sewa guna atau leasing. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak pengguna sewa guna memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Ini contoh perusahaan leasing adalah, ini ada Adira Kredit, ada Indomodul Finance, ada Auto Kredit Mobil, ada BCA Finance, Mandiri Tunas Finance, dan sebagainya. Lembaga keuangan non-bank yang ketiga adalah perusahaan asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti
atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko, yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak tertanggung kepada pihak lain atau penanggung. Kegiatan usaha asuransi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Jenis-jenis asuransi diantaranya adalah asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kerugian, asuransi kebakaran, dan sebagainya. Adapun contoh perusahaan asuransi adalah asuransi kesehatan atau Askes, Jamsostek, Prudensial, Allianz, Jiwasraya, dan sebagainya. Seseorang yang memanfaatkan produk asuransi biasanya memegang polis asuransi. Polis asuransi adalah suatu kontrak perjanjian yang sah antara penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi, dengan tertanggung. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul di masa yang akan datang dengan imbalan pembayaran atau premi tertentu dari tertanggung. Terdapat dua bentuk perjanjian dalam menetapkan jumlah pembayaran pada saat jatuh tempo asuransi, yaitu yang pertama kontrak nilai, yang kedua kontrak indemnitas. Kontrak nilai adalah perjanjian di mana jumlah pembayarannya telah ditetapkan di muka, seperti nilai uang pertanggungan atau UP pada asuransi jiwa. Adapun kontrak indemnitas adalah perjanjian yang jumlah santunannya didasarkan atas jumlah kerugian finansial yang sesungguhnya, seperti biaya perawatan rumah sakit. Lembaga keuangan non-bank berikutnya adalah anjak piutang. Kegiatan anjak piutang merupakan jenis perusahaan yang relatif baru di Indonesia. Dalam operasinya, anjak piutang mengacu pada keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 tahun 1998. Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembayaran dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Anjak piutang adalah transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien atau penjual kepada perusahaan factoring yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring. Secara umum, jasa-jasa anjak piutang dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu jasa pembiayaan atau financing service dan jasa non-pembiayaan atau non-financing service. Adapun kegiatan anjak piutang meliputi 1. Pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. 2. Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga sesuai kesepakatan. 3. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, yang berarti perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan. Bank pada prinsipnya dapat memberikan jasa anjak piutang sebagai bagian dari produknya tanpa perlu membentuk badan usaha baru. Namun, karena volume usaha anjak piutang yang biasanya relatif besar, maka umumnya bank-bank cenderung memisahkan kegiatan anjak piutang dari operasional sehari-hari dengan membentuk suatu badan hukum yang terpisah. Perbedaan anjak piutang dengan kredit bank antara lain sebagai berikut. 1. Kredit bank melibatkan praktek-praktek dalam perkreditan umum termasuk mengenai jaminan. Sementara itu, anjak piutang pada prinsipnya merupakan transaksi jual beli piutang. 2. Kredit bank dimulai dari timbulnya utang melalui mobilisasi dana kemudian dialihkan menjadi aktiva produktif. Sedangkan anjak piutang berkaitan dengan pengalihan dari suatu aktiva produktif, yaitu tagihan menjadi kas pada saat jatuh tempo. 3. Kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas pada debitur. Anjak piutang tidak memberikan tambahan kas, akan tetapi hanya memperlancar arus kas dengan menggunakan piutang yang belum jatuh tempo. 4. Kredit bank biasanya dalam jumlah tetap dan memiliki syarat pelunasan tetap.
Sedangkan fasilitas anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai. 5. Kredit bank hampir selalu dikaitkan dengan agunan, sementara bagi anjak piutang agunan bukan merupakan hal yang mutlak. 6. Keahlian perusahaan anjak piutang dalam memelihara atau mengurus pembukuan penjualan klien dan penyediaan informasi manajemen menjadikan anjak piutang lebih sebagai mitra usaha. Lembaga keuangan non-bank berikutnya adalah perusahaan modal ventura. Modal ventura adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan 1. Menumbuhkan dan merangsang pengusaha-pengusaha kecil dan menengah serta memberikan berbagai macam bantuan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada kaidah berusaha yang sehat. 2. Membantu pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara A. Turut serta sebagai penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan. B. Mengidentifikasi proyek dan membantu menyusun feasibility studies perusahaan. C. Menyediakan dana dan SDM serta membantu dalam pemasaran. Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai. Perusahaan yang memperoleh pembiayaan modal ventura disebut perusahaan pasangan usaha atau PPU. Jenis pembiayaan modal ventura diantaranya sebagai berikut. 1. Equity financing, yaitu penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha atau PPU dengan cara mengambil alih sebagian saham PPU. 2. Semi equity financing, yaitu penyertaan dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan PPU. 3. Bagi hasil, yaitu pembiayaan kepada perusahaan kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas. Modal ventura adalah kumpulan modal dana yang berasal dari investor, dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Oleh karena itu, dalam mekanisme modal ventura paling sedikit ada 3 unsur yang terlibat secara langsung, yaitu pemilik modal, profesional, dan perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Lembaga keuangan non-bank yang terakhir yaitu dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Adapun jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain: 1. Pensiun normal, 2. Pensiun dipercepat, 3. Pensiun ditunda, 4. Pensiun cacat. Jenis-jenis dana pensiun menurut pasal 2 Undang-Undang Dana Pensiun digolongkan menjadi 2, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun dengan manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja atau dibayarkan oleh pemberi kerja. 2. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Ketentuan tentang DPLK selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan, dan sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak menutup kemungkinan pula bagi karyawan di suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya.
pembayaran DPLK menjadi tanggungan pribadi masing-masing, baik secara pribadi ataupun kolektif. Program dana pensiun mengupayakan suatu manfaat pensiun dengan cara sebagai berikut, yaitu 1. Membayar iuran pensiun setiap bulan. 2. Selanjutnya dana itu dikembangkan atau diinvestasikan oleh perusahaan dana pensiun. Dan 3. Akhirnya akan membentuk saldo atau manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta program dana pensiun. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.